Baik, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pengembangan hipotesis penelitian dengan variabel intervening. Karena berhubung kemarin ada salah satu teman yang meminta saya untuk membahas tentang pengembangan hipotesis penelitian dengan variabel intervening. Nah, di kesempatan ini kita akan belajar tentang pengembangan hipotesis penelitian itu. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu variabel intervening. Jadi variabel intervening itu adalah variabel penghubung atau perantara yang menghubungkan pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga kedudukannya itu berada di tengah. Nah, kemudian variabel intervening ini dipengaruhi oleh variabel bebas, kemudian intervening mempengaruhi variabel terikat, seperti itu ya teman-temannya. Jadi kedudukannya berada di tengah, bisa dipengaruhi, bisa mempengaruhi. Lain halnya dengan variabel moderasi yang berdiri bebas, dia tanpa dipengaruhi dan juga tanpa mempengaruhi variabel terikatnya, seperti itu. Nah, skemanya seperti ini. Variabel bebas atau independennya itu mempengaruhi secara langsung, bisa mempengaruhi secara langsung, bisa secara tidak langsung melalui variabel yang namanya variabel intervening. Sebelum variabel X mempengaruhi Z, itu harus melalui variabel Y terlebih dahulu. Itu namanya variabel pengaruh secara tidak langsung atau indirect effect-nya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kedudukannya berada di tengah, bisa dipengaruhi dan mempengaruhi seperti yang sudah saya jelaskan seperti itu ya. Nah, saya ambil contoh judul penelitian yang kita bahas di sini, yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa melalui citra sekolah sebagai variabel intervening. Jadi citra sekolah ini sebagai variabel perantaranya, variabel mediatornya seperti dia. Nah, skemanya seperti ini. Saya buat hipotesisnya. Nah, X-nya kualitas pelayanan, Z-nya adalah kepuasan siswa, Y-nya adalah citra sekolah sebagai variabel interveningnya. Nah, hipotesis pertama itu adalah pengaruh secara langsung antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa. H2-nya atau hipotesis 2-nya itu pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra sekolah. Artinya di sini citra sekolah dipengaruhi oleh kualitas pelayanan atau Y dipengaruhi oleh X. H2-nya kualitas pelayanan terhadap citra sekolah. Kemudian H3-nya citra sekolah mempengaruhi kepuasan siswa. Nah, sedangkan H4 atau hipotesis 4-nya itu pengaruh secara tidak langsung antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa melalui citra sekolah. Jadi secara tidak langsung melalui citra sekolah ini ya. Jadi kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan, namun harus melalui citra sekolah seperti itu ya. Jadi saya buat skemanya H4-nya itu seperti ini, yang garis merah ini dari kualitas ke citra sekolah ke kepuasan siswa. Ini pengaruh tidak langsungnya. Nah, bagaimana pengembangan hipotesisnya? Dari gambar ini saya rasa teman-teman sudah paham hipotesis penelitiannya seperti apa ya. Hipotesis penelitiannya seperti apa. H1, H2, H3, H4. Jadi teman-teman tinggal mencocokkan atau membaca dari skema yang sudah dibuatkan ini gitu. Nah, hipotesis pertama, bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa? Pengaruh secara langsung nih, kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa. Yang kedua, bagaimana bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra sekolah. Nah, ini hipotesis 2, pengaruh kualitas pelayanan terhadap citra sekolah. Kemudian hipotesis 3-nya, bagaimana pengaruh citra sekolah terhadap kepuasan siswa di sekolah titik-titik gitu. Nah, citra sekolah terhadap kepuasan siswa seperti apa gitu ya. Kemudian hipotesis 4-nya itu bagaimana pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa melalui citra sekolah sebagai variabel intervening di sekolah seperti itu. Jadi berdasarkan skema yang sudah dibuat, itu teman-teman mudah sekali untuk menggambarkan hipotesisnya, menentukan hipotesis atau pengembangan hipotesis dari variabel intervening seperti itu. Jadi di sini mempunyai dua
hipotesis. Yang pertama hipotesis langsung, secara langsung. Yang kedua pengaruh secara tidak langsung melalui variabel intervening. Jadi nanti penentuan kesimpulannya, misalkan kualitas pelayanan itu berpengaruh terhadap kepuasan siswa secara langsung. Namun secara tidak langsung kualitas pelayanan juga berpengaruh terhadap kepuasan siswa melalui mana? Melalui citra sekolah, seperti itu. Jadi sebelum kualitas pelayanan ini berpengaruh terhadap kepuasan siswa, pertama-tama dia mempengaruhi dulu citra sekolah, kemudian citra sekolah secara langsung mempengaruhi ke kepuasan siswa, sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan siswa namun melalui citra sekolah, seperti itu. Jadi citra sekolah mampu menjadi mediator pengaruh antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan siswa, seperti itu ya teman-temannya. Sehingga ketika teman-teman memiliki judul penelitian yang lebih dari satu variabel bebasnya, itu teman-teman bisa kembangkan lagi seperti yang sudah digambarkan di layar laptop ini ya teman-temannya. Jadi teman-teman bisa mengembangkan lagi, misalkan terdiri dari 2 atau 3 variabel bebasnya, ya teman-teman tinggal mengikuti itu penggambaran skemanya kayak gimana. Pengaruh langsungnya misalkan variabel X1, X2, X3, jadi X1 terhadap Z, X2 terhadap Z, X3 terhadap Z. Nanti X1 melalui Y terhadap Z, kemudian X2 terhadap Y ke Z, kemudian X3 terhadap Z melalui Y, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa menentukan hipotesisnya berdasarkan skema yang sudah dibuat gitu. Jadi seperti inilah model skemanya teman-teman ya. Bisa dipahami ya kira-kira apa yang menjadi atau bagaimana proses pengembangan hipotesis daripada penelitian dengan variabel intervening. Ya, mudah-mudahan penjelasan singkat ini teman-teman bisa paham, bisa mengerti, dan bisa menerapkan pada penelitian yang sedang dilakukan dengan judul yang menggunakan variabel intervening sebagai variabel perantaranya. Ya, oke teman-teman, sekian dulu penjelasan singkat saya tentang pengembangan hipotesis penelitian untuk memenuhi permintaan dari salah satu teman yang kemarin sempat komentar di video saya tentang variabel moderasi dan intervening. Nanti saya kasih linknya di deskripsi ya, kalau teman-teman ingin belajar tentang variabel moderasi dan interveningnya. Oke teman-teman, sekian dulu, selamat siang.